izin bertanya Pak, untuk waktu makan siang itu masuk ke waktu working atau waktu standby Pak? Dan bagaimana juga dengan waktu pergantian shift? Mohon pencerahannya. Kalau kita cermati pertanyaan tadi, beliau menanyakan waktu istirahat, baik itu siang atau di shift malam misalnya, dan pada saat pergantian shift, apakah itu masuk waktu bekerja atau working atau masuk waktu standby? Ya tentunya pertanyaan ini beliau ajukan dalam rangka menghitung untuk kerja peralatan. Dan dalam rangka menghitung untuk kerja peralatan, kita sudah mengenal ada 3 variabel dan 5 parameter. Ada 3 variabel dan 5 parameter. Oke. Nah, 3 variabel yang dimaksud di sini adalah yang pertama W, S, dan R. W itu mewakili waktu working, kemudian S standby, dan R repair. Ya. Nah, working artinya waktu bekerja efektif, dan standby adalah waktu di mana sebuah alat siap untuk bekerja tapi tidak berhasil diutilisasi. Arti misalkan hujan gitu ya, atau alatnya dump trucknya siap bekerja tapi tiba-tiba nggak ada stok batu bara di ROM, maka sehingga alatnya menjadi standby padahal siap bekerja sebenarnya. Nah, kemudian R mewakili kata repair, itu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan dan juga perbaikan. Nah, kemudian ada 5 parameter untuk kerja peralatan. Itu yang pertama PA, MA, UA, EU, dan pencapaian produktivitas. Di mana setiap variabel dan parameter ini kita sudah jelaskan di video yang lain. Nah, pertanyaannya adalah waktu istirahat siang atau malam atau waktu yang dibutuhkan untuk pergantian shift masuk angka di mana? W, S, atau R? Kalau misalnya waktu untuk istirahat siang atau istirahat malam atau waktu yang dibutuhkan untuk pergantian shift masuk di W, maka pengaruhnya kemana? Nah, mari kita lihat, kita fokus dulu di UA dan MA. Nah, kenapa begitu? Karena UA itu adalah KPI atau Key Performance Indicator Departemen Produksi. Sedangkan MA biasanya menjadi KPI untuk Departemen Plan atau Workshop. Ya. Nah, di mana rumus MA adalah W dibagi W plus R. Sedangkan UA adalah W dibagi W plus S. Nah, terus di mana pengaruhnya? Kalau dia masuk di W, maka W akan semakin tinggi. Oke, masuk di W, maka W akan semakin tinggi, maka MA pun semakin tinggi, UA semakin tinggi. Seolah-olah kinerja Departemen Produksi dan Departemen Plan seolah-olah menjadi besar atau semakin meningkat. Padahal pada waktu istirahat siang atau malam atau saat pergantian shift, kita tidak menghasilkan apa-apa, kita tidak berproduksi. Oke, nah begitu juga kalau dia masuk di standby misalnya. Kalau waktu istirahat itu masuk di standby, akhirnya apa? Angka S semakin besar sehingga UA akan semakin kecil karena S-nya semakin besar. S semakin besar artinya pembagi semakin besar, UA-nya akan semakin kecil. Kinerja orang produksi seolah-olah menjadi lebih kecil. Maka tidak fair buat orang produksi. Begitu juga kalau masuk di R. R-nya berarti akan semakin besar. Di sini R semakin besar berarti pembilangnya atau pembaginya semakin besar, maka MA akan semakin kecil. MA semakin kecil itu berarti seolah-olah kinerja orang plan, Departemen Plan menjadi lebih kecil, maka tidak fair untuk orang plan. Maka kalau masuk di W, dua-duanya semakin tinggi, tidak fair buat perusahaan. Kalau masuk di S, tidak fair buat orang produksi karena UA akan semakin kecil. Dan kalau masuk di R, tidak fair buat orang produksi karena MA akan semakin kecil. Nah, terus bagaimana dong? Nah, itu kenapa waktu istirahat WI lah gitu ya, siang atau malam, kemudian pergantian shift
kemudian safety talk atau P5M atau safety briefing di awal gilir kerja, atau P2H misalnya, ini adalah aktivitas-aktivitas yang harus selalu kita lakukan, tapi kita tidak berproduksi di waktu-waktu ini. Maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal ini tidak masuk di variabel manapun. Maka biasanya waktu istirahat siang 1 jam, ya, taruh di sini 1 jam, istirahat malam 1 jam. Nah, kemudian pergantian shift taruhlah setengah jam. Maka dan ini untuk P5M kita membutuhkan waktu 15 menit misalnya 0,25 jam. P2H 15 menit 0,25, maka totalnya ini 2 tambah setengah ini berarti 3 jam. 3 jam maka tidak masuk di variabel W, S, dan R. Itu kenapa W plus S plus R atau total waktu yang tersedia dalam satu hari bukan 24 jadinya, menjadi 24 dikurang 3, ini menjadi 21. Nah, kalau misalnya tidak seperti ini, kita tetap pertahankan 24. Artinya, kalau waktu-waktu yang kita butuhkan melakukan aktivitas ini, kita masukkan dalam variabel ini, dampaknya apa? Mari kita lihat dulu PA, Physical Availability, di mana rumusnya adalah PA sama dengan W plus S dibagi W plus S plus R. Maka W maksimum dalam satu hari tadi 21 jam, oke, 21 jam. Sedangkan W plus S plus R kita pertahankan 24 misalnya, oke, maka ini 21 per 24 atau 7 per 8. 7 per 8 itu sekitar 7 per 8, oke, ini berarti ya sekitar 8, 6, 6, berarti 7, 5, 6, 4, 87,4%. 87,4%. Itu artinya kalau kita tetap pertahankan W plus S plus R itu 24 jam, maka maksimum PA yang bisa dicapai itu hanya 87,4%. Padahal di Ketmen SDM 1827/2018 lampiran 2 di halaman 116 PA itu targetnya adalah 90%. Maka kalau W plus S plus R itu 24, maka sampai kiamat target 90% untuk PA tidak akan mungkin dicapai. Jadi seperti itu sahabat dunia tambang kita. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah waktu yang kita butuhkan untuk melakukan istirahat siang, malam, pergantian shift, P5M atau safety briefing, P2H itu tidak masuk di salah satu variabel ini. Karena pada saat melakukan aktivitas ini, kita tidak dituntut untuk berproduksi. Kita tidak dituntut untuk menghasilkan sesuatu. Nah, jadi seperti itu. Nah, semoga sudah terjawab pertanyaannya. Dan kalau ada pendapat yang lain, silahkan masukkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya.